Halo gengs, kembali lagi di Cinemate. Kamu pernah ngebayangin gak ikut kelas acting tapi malah nyasar jadi penjahat? Yap, itulah yang terjadi di film terbaru Amazon Prime Video, Deep Cover. Langsung aja kita simak alur cerita lengkapnya. Cerita bermula di sudut kota London, di sebuah kelas acting improvisasi komedi. Kate Boyles adalah guru acting yang lagi stagnan dan lagi bokek juga karena nggak ada agen yang ngontrak dia untuk jadi artis. Memiliki beberapa murid diantaranya Marlon Swift, aktor yang selalu berlebihan dalam berimprovisasi. Selalu berusaha mendalami perannya sebagai aktor, kadang absurd dan nggak nyambung. Murid yang kedua, Hugh, karyawan IT yang awkward dan pemalu. Selalu garing dan gak lucu guyonannya saat di kantor. Dia mengikuti kelas karena pengen pede ngobrol dan bersosialisasi sama orang. Saat Kat menggelar open mic improv komedi untuk murid-muridnya, seorang polisi bernama Graham Billings menonton. Dan setelah acara selesai, detektif Billings menawarkan kerjaan buat Kat untuk membantu polisi membongkar sindikat pengedar rokok palsu. Dengan kemampuan akting dan improvisasinya, Kate diminta untuk mengajak dua orang lagi dengan bayaran 200 pounds masing-masing untuk satu misi ini. Kate yang lagi butuh duit banget langsung mau menerima tawaran tersebut. Tugas awal mereka dengan menyamar menjadi pembeli rokok palsu. Meski tugas pertama gak begitu mulus, namun cukup berhasil meyakinkan si penjual. Karena akting Marlon yang berlebihan, akhirnya mereka dibawa ke bos kecil bandar narkoba bernama Fly. How much you looking to spend? How much you got? Buying to sell? Smarter than you look. Mereka berlagak sebagai pembeli kokain dan Hugh yang gak pernah memakai narkoba disuruh mencoba kokain dalam dosis tinggi sampai pucat mukanya. That is cocaine. Yep. Cukup meyakinkan Fly akting mereka. Tiba-tiba gangster Albania menggerebek dan mengklaim kokain itu milik mereka yang dicuri. Kat lalu berimprovisasi bahwa kokain itu miliknya dan akan dibeli oleh Fly $50 juta. Namun jika geng Albania berani menawar harga lebih tinggi, maka kokain itu akan menjadi miliknya. Gangster Albania menawar $60 juta. Tapi dengan ketengilan Marlon, dia meminta $80 juta kalau dia mau. Akhirnya gangster Albania setuju dan membelinya. Meski sebenarnya itu kokain mereka sendiri yang dicuri Sloss, anak buah Fly. Dengan keberhasilan Kat dan dua muridnya, akhirnya Fly merekrut mereka untuk jadi anak buahnya. Dan untuk penyamaran lebih dalam, mereka mengubah nama mereka. Kat menjadi Bonnie, Marlon menjadi Roach, dan Hughes menjadi Squirrel. Tugas pertama dari Fly buat mereka bertiga adalah menjadi debt collector untuk menagih hutang seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Sagar atau dikenal Iceman. Hugh yang memulai ancaman kepada Iceman dengan mengambil botol dan berusaha memecahkannya berulang kali, tapi gagal. Marlon berlagak bak pembunuh kejam yang mengancam Iceman dengan setrika. Meski dengan keberuntungan, mereka berhasil mendapatkan uang, dan Iceman tewas tertabrak mobil saat melarikan diri dari Hugh dan Marlon. Marlon pun memfoto mayatnya dan mengklaim bahwa merekalah yang membunuh sang legendaris Iceman. Atas keberhasilan mereka, Fly pun semakin senang. Dan gak nyangka ujian yang Fly anggap berat itu mampu diselesaikan oleh mereka. Kemudian mereka diajak berpesta di ulang tahun Fly dan mereka memulai komunikasi dekat secara emosional. Saat mereka asik mengobrol, Fly dipanggil sama bos besarnya, Metcalf. Metcalf bilang kalau gangster Albania akhirnya mengetahui kokain yang kemarin mereka beli adalah kokain mereka sendiri saat mereka mengecek di laboratorium milik mereka. Metcalf yang sedang berbisnis dengan gangster Albania itu mendapat perintah untuk membunuh Fly. Tapi Fly berkata akan memperbaiki dan meminta maaf ke mereka. Metcalf curiga dengan 3 orang baru yang dibawa Fly.
Akhirnya, Metcalf memberi kesempatan kepada Fly untuk mencari pemasok narkoba baru. Lalu Fly menyuruh Cat, Marlon, dan Hugh untuk menemui Keyless, bandar narkoba kulit hitam untuk bertransaksi narkoba. Tapi ternyata Keyless bukanlah bandar kokain besar, tapi bandar gas ketawa atau mereka sebut Nangs. Lagi-lagi Marlon Roach berlagak sok gagah dan menggertak pimpinan geng dengan mengeluarkan pisau dan granat mainan untuk menakut-nakuti. Karena improvisasinya yang kebablasan, alhasil Roach dilukai pipinya oleh Keyless. Hey guys! Mereka dikejar dan akan dibunuh. Mereka mencoba kabur dan mencari jalan keluar, tapi selalu gagal dan balik lagi ke tempat semula. Akhirnya detektif Billings yang bergaya pasukan khusus sendirian berusaha membantu dan membubarkan gangster Keyless. Namun disitulah Cat baru sadar kalau dia dan kedua rekannya dijebak dan hanya dimanfaatkan Billings untuk keuntungan pribadinya. Tidak pernah ada dukungan maupun bantuan dari kepolisian atas aksi penyamaran mereka. Cat ingin berhenti dan keluar dari operasi tersebut, namun Billings mengancam mereka dengan tuntutan kriminal dan pembunuhan. Dan akhirnya secara mengejutkan, Billings ditembak tepat di jidatnya oleh Sos, anak buah Fly. Metcalf sangat marah karena kegagalan Fly dan mereka bertiga mencari supplier narkoba baru. Apalagi ada polisi yang terbunuh. Metcalf semakin curiga bahwa mereka semua informan polisi. Belum terbukti mereka sebagai informan polisi, Metcalf pun menyuruh mereka menyingkirkan mayat Billings. Sos memerintahkan mereka untuk memutilasi mayat Billings dan mencuri mobil. Namun karena tak terbiasa, Hugh tidak mampu melakukannya. You've got to. You have got to, because they are sniffing for rats, and if we stop now, we're dead. Akhirnya Marlon yang mengambil alih. Dengan gergaji mesin, ia mulai memotong-motong jasad Billings dan memasukkan ke kantong plastik. I was thinking more of a car, to be honest. Is it really jacking if you pay for it? Pada scene ini penuh ketegangan sekaligus kekonyolan, karena mereka harus berkejar-kejaran dengan polisi sambil menaiki sepeda sewaan dan membawa potongan mayat Billings. Bahkan Cat nekat mencuri mobil sahabatnya untuk membawa potongan mayat tersebut. Meski berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi, tapi akhirnya mereka ketahuan oleh Metcalf kalau mereka adalah informan polisi. Dan Metcalf menyuruh Fly untuk membunuh mereka bertiga. Karena merasa dekat secara emosional, Fly gak tega buat membunuh dan melepaskan mereka. I might be a crook, but I'm no villain. Singkat cerita, mereka ditangkap polisi dan diminta untuk membantu polisi menangkap Metcalf dan sindikat pengedar narkoba Albania. Fly pun dilibatkan dalam operasi ini untuk membantu polisi. Di momen ini mereka mengerahkan semua kemampuan improvisasinya untuk berperan menjadi polisi. Nobody move! Nobody fucking move! Namun lagi-lagi improvisasi yang berlebihan dari Marlon hampir menggagalkan misi mereka. Namun akhirnya tim polisi datang juga untuk membantu menggerebek TKP. Fly berhasil ditembak Metcalf, tapi selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Namun Metcalf tewas ditembak dari belakang oleh Sos. Karena keberhasilan mereka membantu polisi, akhirnya mereka dibebaskan dari jeratan hukum dan dipersilahkan kembali melanjutkan kehidupan mereka semula. Nah, gitu gengs, alur cerita dari film Deep Cover. Absurd, kocak, tapi tetap ngebawa beberapa adegan intens.
Jangan lupa subscribe, like, komen. Menurut kalian, siapa karakter paling epic? Cat, Marlon, atau Hugh? Sampai jumpa di breakdown film selanjutnya ya. Bye!